warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1, kita bakal mempresentasikan tentang laporan hasil analisis studi kasus 9. Next. Nah, kelompok kami itu ada Febiola Leonardi, ada Cinta Putri Juliana Arbaina, dan saya sendiri Divariza. Next. Kita masuk ke kasus 1, yaitu multidimensional scaling atau bisa disingkat MSD. Nah, yang perlu kita ketahui, MSD itu apa sih? MSD itu merupakan sebuah teknik analisis statik multivariat yang digunakan untuk menggambarkan struktur hubungan antar objek data berdasarkan kemiripannya secara grafis dalam suatu bidang multidimensi untuk mendapatkan informasi dari data. Pada kasus ini tuh kita menggunakan kasus manajer toko laris untuk mengetahui bagaimana posisi toko laris dibandingkan dengan para pesaingnya, yaitu toko baru, toko jaya, toko lestari, dan toko murah. Untuk itu, manajer itu memberikan kuesioner kepada 16 orang yang selama ini sudah sering berbelanja atau customer-nya untuk yang sering berbelanja di tokonya itu. Jadi buat untuk membandingkan antara tokonya dan toko lain, sehingga bisa mencerminkan sikap konsumen selama ini. Responden itu diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan similarity atau kemiripan antara toko satu dengan toko lainnya dengan skala 1-5. Next. Kita masuk ke MDS 2 dimensi. Di MDS 2 dimensi ini tuh adalah teknik yang memvisualisasikan posisi relatif toko berdasarkan kemiripan yang dinilai oleh konsumen. Dalam toko laris dan pesaingnya itu toko baru, toko jaya, toko lestari, dan murah, itu penilaiannya tuh dari 16 responden yang menggunakan skala 1-5 yang akan diolah untuk menghasilkan peta 2 dimensi. Peta ini tuh bisa menggambarkan seberapa dekat posisi toko laris dibandingkan dengan toko pesaingnya, sehingga bisa memberikan wawasan untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih efektif. Nah, bisa dilihat di gambar itu tuh kelihatan bahwa average dari gambar itu terlihat dari average over metricnya itu stres, nilai SSS stres, dan RSQ-nya itu berada di 0,2908 dan RSQ-nya itu 0,50936. Nah, jadi di mana tuh penilaian dari kelayakan model ini tuh dilihat dari nilai ini dengan kategori penilaian model berdasarkan SS stress. Di next ke bawah. Nah, ini tuh tabel untuk ketentuan nilai SS stress. Jadi tadi SS stress-nya itu bernilai 0,29081 yang berarti 29,8%. Karena dinilai stresnya itu lebih dari 20, model ini dianggap kurang baik dalam mempresentasikan data secara akurat. Jadi data ini tuh menunjukkan bahwa masih ada ketidakakuratan yang cukup besar dalam model 2 dimensi yang dihasilkan. Nah, untuk RSQ-nya yang berada di nilai 50,9%. Jadi nilai RSQ ini lebih rendah dari nilai 0,60, sehingga model ini tuh kurang diterima. Artinya hanya sekitar 50,9% dari variabilitas data yang dapat dijelaskan oleh model 2 dimensi, sehingga model ini tuh dinilai tidak cukup kuat. Next. Nah, kita masuk ke gambar derived stimulus configuration, yaitu individual difference with Euclidean distance model. Nah, itu tuh bisa dilihat nih dimensi 1 dan dimensi 2.
bahwa toko baru. Terus di dimensinya toko baru itu berada di dimensi pertamanya tuh di 0,4528 dan dimensi keduanya itu di 1,3958. Jadi toko yang berada di sisi positif dimensi 1 itu mungkin dianggap memiliki harga yang lebih tinggi atau kualitas yang lebih baik. Sementara toko di sisi negatif itu cenderung lebih ekonomis dan berkualitas lebih rendah. Jadi, karena tadi toko baru dan laris itu berada di sisi positif dimensi pertama, yang memungkinkan mengindikasi bahwa konsumen memandang kedua toko ini itu memiliki kualitas yang lebih baik atau harga yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, sedangkan contohnya di Lestari dan Jaya itu berada di sisi negatif dimensi 1, yang menunjukkan bahwa konsumen tuh melihat toko-toko ini sebagai pilihan yang lebih terjangkau atau memiliki kualitas yang berbeda dari baru dan laris. Nah, dari dua dimensi tadi itu bisa mewakili atribut seperti kemudahan akses atau tingkat kelayanan. Tingkat layanan toko yang lebih tinggi di dimensi 2 itu memungkinkan dipersepsikan memiliki layanan pelanggan yang lebih baik atau lebih mudah diakses. Sementara yang lebih rendah mungkin dianggap kurang dalam hal ini. Nah, bisa dilihat lagi tuh dari toko baru dan laris itu berada lebih tinggi di dimensi kedua, yaitu menunjukkan bahwa konsumen mungkin menilai kedua toko ini tuh lebih baik dalam aspek layanan atau accessibility dibandingkan yang lain. Nah, sedangkan toko murah itu berada jauh di sisi negatif yang lebih rendah. Jadi bisa dianggap toko murah ini tuh memiliki layanan atau aksesibilitas yang rendah dibandingkan toko baru dan laris. Nah, selanjutnya kita akan menguji kesuksesan responden dalam memberi penilaian. Dari gambar ini tuh menunjukkan posisi masing-masing responden dalam bentuk nomor yang terletak di dalam bulatan. Jadi, posisi responden ini tuh membentuk garis lurus menunjukkan ke arah kanan bawah, mengindikasi adanya konsistensi di antara para responden. Artinya responden itu memiliki persepsi yang sejalan dan dalam menilai kemiripan di antara 5 toko. Next. Ini selanjutnya tuh kita lihat di gambar scatter plot ini. Ini tuh menunjukkan bahwa grafik menampilkan koordinat dari 16 dikali 5 pengisian kuesioner yang bermirip. Titik koordinasi itu tampak menggerombol di tengah, menunjukkan bahwa tidak ada kelompok persepsi yang berbeda di antara responden. Hal ini tuh melihat bahwa responden memiliki kesamaan sikap atau homogenitas dalam penilaian mereka terhadap antar toko. Selanjutnya, di MDS 3 dimensi. Next. Nah, dari gambar ini tuh bisa kita di MDS ketiga ini, jadi untuk memperluas analisis kemiripan objek dengan menambahkan dimensi tambahan yang memungkinkan referensi yang lebih kompleks dari hubungan antar toko. Nah, dari gambar yang sudah ada itu tuh bisa kita lihat hasil nilai stresnya itu sebesar 0,40,330 atau sekitar 40,33%. Meskipun stres ini lebih rendah dibandingkan model 2 dimensi sebelumnya, namun masih cukup tinggi dan menandakan bahwa ada ketidakakuratan yang tersisa dalam model ini. Jadi model ini tuh menunjukkan kecocokan yang lebih baik dibandingkan 2 dimensi, tetapi masih kurang optimal. Terus nilai RSQ-nya tuh sebesar 63,2%, yang berarti bahwa model ini dapat diterima dengan nilai RSQ di atas 0,60. Model ini dianggap mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas data yang lebih baik. Next. Ini ada gambar
tentang definite stimulus configuration. Dalam model ini tuh terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3 yang mempresentasikan karakteristik atau atribut spesifik yang relevan untuk mengevaluasi kesamaan atau perbedaan antara stimulus. Jadi itu setiap titik pada grafik itu seperti grafiknya Murah, Lestari, Jaya, Baru, dan Laris itu menunjukkan posisi relatif dari setiap stimulus dalam ruang 3 dimensi ini. Semakin dekat dua stimulus dalam ruangan ini semakin mirip atau serupa mereka dalam ketiga dimensi yang diukur. Sebaliknya, semakin jauh antara jarak stimulus, semakin besar pula perbedaan karakteristik yang dimiliki. Nah, bisa dilihat tuh stimulus atau titik murah itu berada di bagian atas grafik, yaitu menunjukkan posisi yang lebih tinggi pada dimensi 2 dan jauh dari stimulus lain pada dimensi 3. Hal ini mengindikasi bahwa murah itu memiliki karakteristik yang unik atau berbeda secara signifikan dibandingkan titik atau toko-toko lain dalam dua dimensi tersebut. Memungkinkan besar bahwa stimulus atau toko murah ini tidak memiliki kesamaan yang kuat dengan toko lain. Di sisi lain, toko laris itu berada di bagian kanan di bawah grafik dengan nilai yang tinggi pada dimensi 3. Tetapi nilai yang rendah pada dimensi 1 dan 2, posisi ini menandakan bahwa toko laris itu memiliki atribut khusus yang menonjol pada dimensi ketiga, namun berbeda dari toko lainnya dalam dua dimensi lainnya. Nah, selanjutnya untuk toko Lestari dan Jaya itu terletak berdekatan di bagian tengah grafik, yang menunjukkan bahwa keduanya itu memiliki karakteristik yang relatif mirip di antara ketiga dimensi yang diukur. Meskipun keduanya itu memiliki nilai yang sedikit lebih rendah pada dimensi kedua dibandingkan toko lainnya. Sementara itu, toko baru berada di dekat pusat grafik, menunjukkan bahwa toko ini tuh memiliki karakteristik yang lebih rata-rata atau tidak lebih ekstrim dalam ketiga dimensi sehingga berada di posisi netral yang lebih seimbang dalam konfigurasi. Jadi secara keseluruhan, model ini tuh menggambarkan hubungan antara stimulus atau toko berdasarkan 3 dimensi utama, di mana jarak Euclidean berbobot digunakan untuk menunjukkan perbedaan kesamaan antar stimulus dan ruang multidimensi. Model ini tuh memungkinkan pemahaman yang lebih kompleks dan detail mengenai hubungan persepsi antar tokoh dengan memperhitungkan lebih dari 2 faktor atau atribut. Hal ini tuh berguna untuk menganalisis bagaimana stimulus dipersepsikan dalam kaitannya dengan stimulus lain berdasarkan 3 karakteristik atau dimensi utama yang diidentifikasikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan untuk kasus 2 selanjutnya oleh teman kelompok saya. Oke, masuk ke kasus 2. Jadi di kasus 2 ini ada categorical analysis CA cara 1. Nah, ini beda sama kasus 1 sebelumnya. Kan kasus 1 pembahasannya MDS. Nah, kalau di sini CA analisis korespondensi atau bisa kita sebut. Nah, jadi CA ini bagian dari analisis multivariat yang mencari hubungan antara dua atau lebih variabel dengan memperagakan baris dan kolom secara bersama. Nah, jadi dari tabel kontingensi dua arah dalam ruang vektor berdimensi. Jadi ciri utama dari CA ini adalah dia menginput data yang berupa data non-metrik. Nah, umumnya berbentuk data nominal atau data yang dimasukkan dalam bentuk kode kategori. Jadi pada penerapan CA di SPSS, penggunaan CA itu tidak melalui kotak dialog kayak biasanya di SPSS. Jadi di CA ini dia menggunakan sintak.
Nah, dalam kasus 2 ini kita akan membandingkan keunggulan dari 5 toko pada kasus 1 yang udah dijelasin tadi. Cuma di sini itu, responden diberi kuesioner untuk menjawab pertanyaan mengenai atribut toko tersebut. Jadi ada 10 atribut atau variabel toko yang, akan kita analisis di sini. Jadi, yang pertama itu ada lokasi tokonya, yang kedua pelayanan karyawan, yang ketiga pelayanan kasir, yang keempat, terkait lampu, yang kelima AC-nya, yang keenam kebersihan toko, yang ketujuh keleluasaan bergerak, yang kedelapan harga barangnya, yang kesembilan hadiah langsung, dan yang kesepuluh diskon. Nah, jadi dalam analisis ini kita akan bandingin keunggulan 10 ini tadi dari 5 toko yang udah dibahas sebelumnya. Jadi di sini outputnya yang pertama itu ada analisis tabelnya dulu nih. Jadi tabel di atas ini itu tampilan data kategori masing-masing untuk baris dan kolom. Jadi bisa kita lihat yang baris itu yang mana, yang kolom yang mana. Kalau kolom tuh yang margin kanan, yang ini, yang apa highlight warna merah. Nah ini kolom hasil dari variabel itu tadi yang satu kan segini hasilnya. Jadi kalau analisisnya, kalau nilai di kolom margin itu menunjukkan total skor atau frekuensi untuk setiap atribut dari semua toko. Misalnya di atribut satu nih tadi kan apa tadi variabel satu itu berkaitan dengan lokasi toko. Nah, eh, total skornya itu 28 nih kan marginnya 28. Nah, kalau atribut 10 itu totalnya 36. Kita bandingin tuh. Nah, jadi atribut dengan skor lebih tinggi itu 10 sama 36 kan atribut yang ke-10 kan totalnya 36 tuh paling tinggi. Nah, mungkin dia itu dianggap lebih penting variabelnya. Lebih menonjol lah di mata konsumen karena mendapat lebih banyak perhatian dalam penilaian. Begitupun seterusnya untuk variabel lainnya dibacanya seperti itu. Nah, untuk baris margin yang bawah yang warna biru ini, uh, di sini kan udah dilihat tuh nilai yang 76 ini yang dibulatin. Nah, kalau yang baris itu dia nunjukin total skor atau frekuensi untuk setiap toko di semua atribut. Jadi toko murah ini kan dia paling tinggi itu 76, diikuti sama laris 68. Nah, dan seterusnya. Jadi bisa diartikan kalau toko murah ini itu dinilai lebih tinggi secara keseluruhan dibanding dengan toko lain pada berbagai atribut. Ini bisa kita lihat dibulatin. Terus tuh next selanjutnya output yang kedua. Nah, ini yang kedua ini outputnya tabel profil raw. Berarti dia tentang baris ya, presentasi setiap elemen dalam barisnya terhadap total nilai. Nah, jadi dengan kata lain, nilai di setiap kolom itu merupakan proporsi dari total nilai baris. Contohnya nih, baris satu kan nih yang dibuletin tuh, yang 0,143. Nah, itu kan perhitungan untuk angkanya itu 4 dibagi 28 kali 100%. Nah, 4 ini tuh jumlah respon untuk toko baru pada atribut 1, tabel sebelumnya, tabel yang di sini tadi. Nah, ini kan ada 4 kan atributnya di toko baru tadi yang variabel 1 nih. Nah, itu kita masukin tadi ke sini. Dibagi sama 28. 28 itu total respon pada baris 1 untuk semua responden. Nih 28 nih total yang ininya tadi itu dimasukin juga. Terus itu, nah dapatlah hasilnya itu 0,143%. Nah jadi di sini adalah jumlah respon untuk toko baru pada atribut 1, tadi udah dijelasin. Pokoknya seperti itu untuk setiap barisnya, supaya kita bisa tahu gimana caranya, itu tadi dihitung berdasarkan tabel sebelumnya. Nah, jadi tabel raw profil ini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap toko terhadap total nilai atribut pada setiap baris. Jadi, dengan kita bisa melihat presentasi ini, kita bisa memahami tuh distribusi responnya tuh pada setiap atribut tuh di antara toko-toko pasti berbeda. Nah, kemudian selanjutnya ini output yang kolom. Tadi kan yang baris ya, sekarang yang kolom yang ini.
Nah, kalau kolom itu dia juga sama, menunjukkan persentase tiap elemen, cuma dia di dalam kolom. Bedanya sama yang di atas tadi itu baris, sekarang di kolom. Nah, kalau di kolom itu dia dengan kata lain, angka di setiap baris pada kolom profil itu menunjukkan proporsi kontribusi elemen baris terhadap total kolom. Contohnya juga sama, tadi seperti di atas. Perhitungannya 4 dibagi 60. Nah, kalau di sini dia 60, soalnya dia pakai total kolom yang di output sini. Nah, ini dia pakai total kolom yang di biru. Kalau yang tadi kan baris dia pakai total yang di sini. Itulah perbedaannya kolom dan baris seperti itu. Nah, itu seperti itu, seterusnya juga kayak gitu. Pokoknya kalau yang kolom sama yang kolom, hal itu menunjukkan kalau atribut itu relatif lebih penting atau lebih diakui oleh konsumen untuk toko tersebut dibandingkan atribut lain. Nah, terus tuh ini output yang ketiga di sini ada eh, tabel dimensi. Nah, kalau dimensi ini dia menunjukkan jumlah dimensi yang dihasilkan dan seberapa besar proporsi informasi atau varians yang dia dijelaskan oleh setiap dimensi. Nah, jadi di sini hal ini juga itu berkaitan sama analisis korespondensi atau ANACOR, kita bisa sebut. Jadi dia mencoba menjelaskan variasi data dalam beberapa dimensi. Nah, tabel dimensi ini menunjukkan seberapa banyak informasi atau variasi yang bisa dijelaskan dalam data jika kita menggunakan satu, dua, tiga, atau lebih. Nah, kalau di sini kan dia sampai empat kan. Di sini ada 4 dimensi. Nah, jadi setiap tambah dimensi itu akan menambah informasi nih yang dapat dijelaskan. Tapi kita bisa lihat kenapa dia itu cuma sampai 2. Kalau kita lihat soalnya dimensi pertama itu dia hanya apa dimensi ini sendiri bisa menjelaskan 46,3 nih. Kalau kita pakai satu dimensi dia hanya menjelaskan segini. Nah, sedangkan kalau kita tambah dimensi kedua, kita dapat tambahan nih 33,8% nih. Kita dapat tambahan kalau kita pakai dimensi yang kedua. Nah, jadi kalau kita total tuh hasilnya 80,1. Nah, karena dua dimensi itu sudah menjelaskan cukup baik ya kalau 80,1 itu. Nah, jadi hal ini bisa menunjukkan bahwa perbedaan utama di antara objek-objek itu dapat direpresentasikan secara baik hanya dengan 2 dimensi. Nah, kenapa enggak ketiga dan keempat juga? Soalnya dia kalau ketiga itu, kalau dia nambah satu dimensi lagi nih, dimensi ketiga, tambahannya itu kecil, hanya ada 15,3, nggak kayak yang sebelumnya, 40-an kan tadi. Nah, jadi penambahannya itu juga cukup kecil, begitupun juga dimensi keempat. Makanya di sini dijelasin kalau hanya 2 dimensi itu sudah cukup. Seperti itu. Nah, terus tuh ini output yang ketiga. Yang keempat ada tabel rows cores, di mana menunjukkan posisi masing-masing atribut dalam grafik yang merepresentasikan bagaimana atribut itu dipandang atau dinilai oleh konsumen. Nah, jadi setelah kita tahu tadi kita pakai 2 dimensi itu cukup kuat. Nah, jadi makanya di sini dia ini kan di sini dimensi 1 dan 2 kan di highlightnya. Nah, eh, maka 2 dimensi tersebut itu bisa kita jadikan sumbu X dan Y. Kalau X itu dinamakan dimensi 1 dan Y dimensi 2. Nah, ini untuk grafiknya nanti bakal dijelasin oleh teman saya. Next. Oke, lanjut ke eh, grafik Krauss Coros, di mana di sini tuh terdapat 4 kuadran. Nah, di sini tuh ada 4 kuadran, yaitu kuadran satu di sisi kiri atas, yaitu ada 2 atribut, yaitu pelayanan dan diskon harga. Di kuadran 2 itu kanan atas itu terdapat 3
atribut yaitu pelayanan kasir, harga barang, dan hadiah langsung. Di kuadran 3 itu terdapat satu atribut yaitu kebersihan toko, dan kuadran terakhir itu ada ada 4 atribut yaitu lokasi, lampu, AC, dan kepuasan bergerak. Dimana di sini tuh kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting tentang bagaimana responden memandang atribut-atribut yang ada itu sebagai berikut. Di sini atribut pelayanan karyawan dan diskon harga itu diposisikan berdekatan di grafik 2 dimensi. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa responden itu memandang kedua atribut ini dengan persepsi yang mirip atau setara. Dalam konteks analisis korespondensi ini tuh ketika dua atribut itu berada di posisi yang sama atau dekat satu sama lain, ini tuh berarti bahwa atribut tersebut itu memiliki kesamaan dalam persepsi atau kepentingan di mata responden, yang artinya itu pelanggan itu melihat pelayanan karyawan atau diskon harga itu sebagai dua faktor yang serupa atau seimbang dalam mempengaruhi pengalaman atau kepuasan dari responden sendiri. Nah, selain pelayanan karyawan dan diskon harga ini tuh ada kemungkinan atribut-atribut lain yang juga dikelompokkan di kuadrat yang sama atau saling berdekatan. Atribut-atribut ini tuh yang berada di kuadran yang sama dipandang oleh responden dengan cara yang serupa. Dengan kata lain tuh mereka memiliki karakteristik atau pengaruh yang sejenis di mata konsumen. Yang di atribut kebersihan itu tuh terlihat berada pada posisi yang berbeda dari atribut lainnya. Ini tuh atau tidak dikelompokkan dengan atribut lain. Ini tuh ketika suatu atribut berdiri sendiri atau berada jauh dari atribut lain. Dalam grafik, itu tuh menunjukkan bahwa atribut tersebut tuh dipandang secara unik atau memiliki nilai yang berbeda dalam persepsi konsumen. Artinya, bagi konsumen, kebersihan mungkin tidak terkait erat dengan atribut seperti pelayanan atau diskon harga, tetapi mungkin dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri atau mungkin lebih penting atau tidak memiliki karakteristik sendiri. Nah, kesimpulannya itu secara keseluruhan analisis ini itu membantu perusahaan memahami persepsi pelanggan terhadap setiap atribut. Dengan melihat bahwa pelayanan karyawan dan diskon harga itu memiliki persepsi yang serupa, sementara kebersihan dipandang secara berbeda, perusahaan ini dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang area mana yang perlu diperkuat atau dikelola secara khusus untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Setelah data mengenai sebaran atribut diperoleh, berikut yang ditayangkan gambar sebaran kelima toko yang dibandingkan. Di sini ada kolom scores, di mana pada output di atas itu dilihat bahwa toko laris dan jaya itu berada di kuadran yang sama. Ini tuh menunjukkan bahwa konsumen itu menganggap kedua toko ini tuh memiliki kemampuan yang mirip dan memuaskan pelanggan. Hal ini berarti toko laris itu dianggap sama atau mempunyai kemampuan memuaskan pelanggan yang relatif sama dengan toko jaya. Sementara itu tiga toko lainnya, yaitu toko baru, toko lestari, dan toko murah ini tuh berada di kuadran yang berbeda dari toko laris dan jaya. Perbedaan posisi ini tuh mengidentifikasi bahwa konsumen itu memiliki persepsi yang berbeda terhadap tiga toko tersebut dibandingkan dengan laris dan jaya. Dengan berada di kuadran yang berbeda, toko-toko ini tuh kemungkinan besar memiliki perbedaan dalam aspek tertentu seperti kualitas pelayanan, harga, kebersihan, atau atribut lain yang penting bagi konsumen. Next. Di sini ada output row and column scorers, di mana ini tuh merupakan grafik penggabungan antara skor baris dan kolom pada analisis Anakor, di mana kita ini dapat melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing toko dalam memenuhi atribut yang diinginkan oleh konsumen. Nah, di sini tuh dapat dibedakan apakah itu sebuah atribut ataukah posisi perusahaan. Di kuadran 1 itu
Di kiri atas terdapat toko laris dan jaya, di mana kelebihannya itu kedua toko ini tuh dekat dengan atribut pelayanan kasir dan harga barang. Harga barang dan hadiah langsung, artinya tuh mereka dianggap unggul di aspek-aspek ini. Strateginya ini toko laris tuh dapat meningkatkan pelayanan kasir, menurunkan harga, atau meningkatkan program hadiah langsung untuk menarik pelanggan dari toko-toko lain seperti toko murah, toko lestari, dan toko baru. Di kuadran kedua, yaitu kanan atas, terdapat toko baru yang kelebihannya ini dia dekat dengan atribut lampu dan keleluasan bergerak serta keunggulan di kebersihan. Nah, strateginya jika toko laris ini ingin bersaing dengan toko baru, maka toko laris ini bisa meningkatkan pencahayaan, pengaturan ulang tata letak agar lebih luas dan menjaga kebersihan toko. Next. Di kuadran ketiga itu ada di kanan bawah, itu terdapat toko murah di mana kelebihannya itu dekat dengan atribut lokasi dan AC dan sedikit unggul di lampu dan keleluasaan bergerak. Strateginya itu jika laris ingin bersaing, maka ia dapat mempertimbangkan untuk memperbaiki fasilitas AC. Bila memungkinkan, juga membuka cabang di dekat lokasi toko murah yang strategis. Di kuadran terakhir atau di kuadran 4 di kiri bawah, itu terdapat toko lestari, di mana kelebihannya itu berdekatan dengan atribut pelayanan karyawan dan diskon harga. Di mana strategi ini tuh toko laris tuh bisa meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan atau menawarkan diskon pada waktu tertentu untuk bersaing dengan lestari. Kesimpulan strategi Anakor tersebut, manajemen itu dapat memahami posisi toko laris dibandingkan dengan pesaingannya untuk setiap atribut. Ini tuh membantu menemukan strategi kompetitif yang lebih spesifik dan langsung. Misalnya, di toko laris itu dapat menargetkan toko tertentu sebagai kompetitor di atribut tersebut yang ingin diinginkan. Bahkan meskipun toko jaya itu berada di kuadran yang sama, tetap bisa menjadi target kompetisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus 3, yaitu tentang categorical analysis. Nah, pada kasus ini, manajer PT Raja Wali Village itu dia bergerak di bidang pembangunan perumahan. Di mana pada analisis ini akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih posisi perumahan Raja Wali Village ini dibandingkan dengan perumahan lainnya. Selain itu, analis ini juga akan mengidentifikasi atribut-atribut yang dianggap sebagai ciri khas dari perumahan Raja Wali Village menurut pandangan dari responden. Sekarang kita lihat hasilnya. Jadi di sini output itu menunjukkan dari hasil analisis responden di SPSS yang menunjukkan bahwa koresponden stable untuk beberapa properti perumahan dan karakteristik yang dianggap penting dalam memilih perumahan. Nah, di sini tuh ada properti perumahan. Di sini tuh dia dalam bentuk kolom ya. Nah, kolom yang di sini tuh menampilkan nama-nama perumahan seperti Raja Wali Village, Sinar Mutiara, Rojadadi Indah,
dan perumahan lainnya. Nah, di pada kolom aktif margin di sini tuh di sisi kanan itu menunjukkan bahwa jumlah total frekuensi untuk masing-masing karakteristik yang terkait dengan setiap properti. Nah, terus di sini tuh ada karakteristik perumahan. Dia ada berbentuk dalam baris. Nah, setiap baris itu setiap baris itu dia menunjukkan karakteristik atau atribut yang dikelola atau yang dinilai penting dalam memilih perumahan, seperti terkesan prestis, lokasi dekat kota, ataupun harga yang relatif mulai dan lain sebagainya. Nah, tabel ini tuh bisa digunakan untuk memahami preferensi konsumen terhadap terhadap perumahan tersebut. Nah, terus kita masuk ke tabel summary. Nah, pada tabel summary ini kita ambil dimensi 1 dan 2 ya untuk sebagai pembandingnya. Dan di sini tuh hasil interpretasinya itu output di atas itu berisi nilai statistik untuk menganalisis ketepatan dan kecocokan model seperti proportional of inertia atau singular value yang dapat memberikan informasi mengenai seberapa baik sih data ini sesuai dengan model korespondensinya. Nah, di sini kita lihat di singular value-nya. Di sini tuh menunjukkan kekuatan asosiasi atau hubungan antara variabel di masing-masing dimensi yang teridentifikasi. Dalam analisis korespondensi. Nah, kita lihat nih di dimensi 1, di sini menunjukkan bahwa nilai singular value itu tinggi, dia berada di titik 0,366 yang menunjukkan dimensi ini tuh memiliki kontribusi terbesar dalam menggambarkan hubungan antara perumahan dan karakteristik yang dinilai. Nah, pada dimensi 2 ini memiliki nilai singular yang sebesar 0,330 atau lebih kecil dari dimensi 1. Yang di sini tuh memiliki arti nilai cukup signifikan, tetapi kontribusinya lebih rendah dibandingkan dimensi 1. Dimensi berikutnya, dimensi 3, 4, dan 5 memiliki nilai yang lebih kecil, yang menunjukkan bahwa pengaruh mereka dalam menjelaskan hubungan antara variabel memiliki variabel yang semakin berkurang. Nah, di sini tuh ada inertia. Inertia adalah ukuran seberapa banyak yang dijelaskan oleh masing-masing dimensi. Nah, pada dimensi 1 memiliki inertia sebesar 0,134 yang merupakan kontribusi terbesar terhadap total variasinya. Sedangkan dimensi 2 itu menyumbang 0,109 dari inertia, sehingga gabungan dimensi 1 dan dimensi 2 memberikan penjelasan yang cukup yang cukup kuat mengenai data. Oke, saya izin melanjutkan ya. Jadi saya lanjutin. Jadi total inertia itu yang di atas tadi yang udah dijelasin teman saya Febiola itu adalah 0,317. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan seberapa baik sih keseluruhan model itu menjelaskan hubungan dalam data. Nah, meskipun
nilainya ini tidak terlalu tinggi, model ini tuh masih dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara properti perumahan dan karakteristik yang dianalisis tadi. Nah, jadi dalam analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik perumahan itu dapat dijelaskan terutama oleh dua dimensi pertama yang menyumbang tadi 24,3% dari total variasi, itu tinggal ditambahin aja. Nah, terus tuh dimensi 1 dan dimensi 2 ini adalah dimensi yang paling penting dalam analisis ini karena mereka memiliki singular value dan inertia yang lebih tinggi. Dengan demikian, dimensi 1 dan 2 dalam analisis ini sangat berpengaruh dan dapat menggambarkan hubungan antara perumahan dan karakteristik yang disukai. Seperti misalnya kayak lokasi, harga, fasilitas, dan aspek lain yang dianggap penting oleh konsumen. Nah, jadi next di sini ini output peta CA-nya yang ditampilkan. Jadi bisa kita lihat posisi dan citra Raja Wali Villa G itu berada di kuadran kanan atas nih di sini. Nah, jadi dia itu dikelilingi oleh atribut atribut itu yang biru-biru ini anunya warnanya. Nah, jadi dia dikelilingi oleh harga relatif mahal sama terkesan prestis dan lokasinya dekat dengan kota. Nah, dengan ini dia itu menunjukkan kalau konsumen memandang Raja Wali ini tuh sebagai perumahan berkelas yang memiliki keunggulan dalam hal lokasi yang strategis dan dekat dengan pusat kota. Namun, dengan harga yang lebih tinggi dibanding perumahan lainnya, citra prestis ini dapat menjadi kekuatan utama Raja Wali, terutama jika menargetkan segmen pasar yang menginginkan hunian eksklusif di lokasi yang premium. Nah, terus selanjutnya ini ada citra dan persepsi kompetitor. Nah, untuk yang kompetitor ini yang Tegal Wangi Indah, kalau dia berada di kuadran kiri bawah. Nah, kita bisa lihat nih Tegal Wangi Indah, dia di bawah. Itu menunjukkan kalau konsumen itu melihat Tegalwangi Indah ini sebagai pilihan yang lebih terjangkau, tetapi lokasinya jauh dari pusat kota, beda sama yang di atas tadi. Nah, kalau perumahan Tegalwangi Indah ini dapat menarik segmen pasar yang mencari hunian dengan harga lebih murah, meskipun lokasinya tuh nggak strategis. Terus tuh yang perumahan kedua ada Rejo Dadi Indah. Kalau ini dipersepsikan dekat dengan atribut kredit menarik. Nah, menunjukkan kalau konsumen itu melihat perumahan ini sebagai pilihan dengan opsi pembiayaan atau kredit yang menarik. Jadi perumahan ini tuh dia mengedepankan program kredit atau pembiayaan yang fleksibel dalam strategi pemasarannya untuk menarik lebih banyak konsumen. Nah, sedangkan kalau perumahan Sinar Mutiara itu dia berada dekat atribut fasilitas bagus. Nah, kalau ini menandakan konsumen itu menghargai kualitas fasilitas yang ditawarkan oleh perumahan si Sinar Mutiara ini. Jadi dapat menggunakan persepsi ini sebagai keunggulan untuk mempromosikan fasilitas perumahan yang lengkap dan berkualitas. Sedangkan kalau yang Harapan Maju dan Ele Residence ini, kalau kedua perumahan ini berada di dekat atribut transportasi memadai dan kualitas bangunan baik. Jadi kedua kedua perumahan ini uh, dipersepsikan oleh konsumen itu sebagai perumahan yang memiliki akses transportasi yang mudah dan kualitas bangunannya itu baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada strategi positioning untuk perumahan Raja Wali Village tadi. Nah, dengan citranya sebagai perumahan yang prestisius tadi, terus tuh dia juga alokasinya dekat dengan kota, harganya juga tinggi. Nah, jadi si perumahan Raja Wali ini punya peluang nih untuk memposisikan dirinya sebagai tempat perumahan premium. Nah, strategi yang bisa diambil oleh manajer si perumahan Raja Wali ada 3 di sini. Yang pertama manajer itu bisa menonjolkan
eksklusivitas dan keunikan Raja Wali nih sebagai perumahan dengan lokasi strategis dan kelas premium. Terus itu yang kedua, bisa juga mengadakan kampanye pemasaran pada segmen pasar menengah ke atas yang mengutamakan prestis dan akses ke pusat kota, karena dia tadi dekat dengan kota kan. Nah, terus itu yang ketiga, bisa juga mengembangkan program promosi yang menonjolkan akses cepat ke pusat kota dan lingkungan prestis seperti iklan yang fokusnya itu pada gaya hidup mewah dan eksklusivitas. Nah, berdasarkan dari posisi kompetitor di peta tadi, Raja Wali perumahan Raja Wali ini dapat mempertahankan posisinya sebagai perumahan premium dengan fokus pada atribut yang dekat dengan dia tadi, yaitu prestis dan lokasinya. Sementara kalau perumahan yang lain, kompetitor lainnya itu fokus sama aspek misalnya seperti harga yang terjangkau, fasilitas, atau akses transportasi. Nah, dengan kita memperhatikan persepsi ini yang udah kita lihat tadi di peta, jadi Raja Wali ini, perumahan Raja Wali ini dapat menghindari persaingan langsung dengan perumahan yang berorientasi harga atau lokasi jauh dari kota dan lebih bisa menonjolkan nih nilai tambah dari lokasi dan kualitas hidup yang ditawarkan. Maaf, wassalamualaikum. Oke, sudah habis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.